Kita lanjut lagi. Jadi model ya, model dari si cadangan ini seperti apa gitu ya, berapa meter luasannya, terus berapa banyak cadangannya itu yang layak untuk ditambang gitu ya. Data yang perlukan apa ya, data bor gitu ya, data bor. Jadi kan karena dia ada di bawah permukaan tanah, pasti kita harus mengabornya untuk mengetahui bentuknya, bentuk, posisi, luasan, ya, kuantitas dan kualitas si bahan galian itu ya, untuk pembuatan model. Contohnya apalagi pembuatan model itu bisa dibilang peta ya, peta. Jadi eh, kita mau membuat peta dan harus sesuai yang namanya dengan di lapangan gitu, skalanya harus ada. Jadi kita untuk mengetahui jumlah jarak antara satu titik ke titik lain, kita bisa melihat peta ya, mengkonversinya dari jarak peta kita bisa tahu berapa jarak yang sebenarnya. Tentunya peta itu harus punya namanya skalanya dulu, skala peta, 1/1000 atau 1/1 juta. Biasanya di setiap peta itu harus ada itu. Ini tahapan-tahapan pembentukan model ya, tahapan-tahapan dalam pembentukan model. Banyak model gini ya, contohnya model penelitian. Jadi model ini bisa dibilang tahapannya bisa 1 sampai 4 atau 1 sampai 5 ya, nggak menutup kemungkinan tahapannya 1 sampai 4 saja, tapi nggak menutup kemungkinan juga tahapannya itu jadi 1 sampai 5 gitu ya. Ini bisa langsung semua tahap-tahapan ujian, tahap-tahapan penelitian. Ada tahapan pertama, tahapan kedua, tahapan ketiga. Jika sudah sesuai dengan yang dia inginkan, diharapkan, maka akan langsung ke tahapan keempat. Tapi jika sebuah model itu, bisa contohnya sebuah penelitian itu tidak sesuai dengan yang diinginkan, maka yang terjadi apa? Masuk ke tahap 5 dan diulang ke tahap 1 kembali. Ini tahap-tahap pembentukan model. Ada yang namanya revisi, ada namanya revisi. Ada tidak ada revisi, ada pembentukan model, ada yang namanya revisi. Itu di tahap 5 ini. Jadi masalah atau kenyataan itu diuji dalam sebuah penelitian. Di tindakan-tindakannya ada tindakan 1, tindakan 2, tindakan 3, dan bisa langsung ke 4 atau nanti kembali di berkelima dan akhirnya karena ada revisi akhirnya kembali ke tindakan pertama gitu. Bisa berulang-ulang terus sampai akhirnya masuk ke kondisi yang keempat ini. Contohnya apa? Penemu penemu bola lampu ya. Penemuan bola lampu itu nggak langsung tahap satu langsung sampai, ada berulang berpuluh-puluh kali dari tahap 1 2 3 langsung ke 5, 1 2 3 langsung ke 5, 1 2 3 5, akhirnya sampai ke nomor 4. Itu sebuah pembentukan model. Berdasarkan observasi atau masalah, pilih atau bentuklah model itu. Jadi yang pertama itu melakukan pengamatan dan pengukuran untuk membandingkan kenyataan dengan apa yang digambarkan atau diramalkan oleh model gitu ya. Ini kita bahas tentang yang sebelumnya tadi ya. Ini ya, gambar ini. Jadi ada 4 poin ya, 4 poin melakukan pengamatan dan pengukuran untuk membandingkan kenyataan dengan apa yang digambarkan atau digambarkan oleh model. Gitu. Jadi harus ada yang namanya data-data yang konkret agar kenyataan sesuai dengan yang dimodelkan gitu, sesuai dengan kenyataannya. Contohnya kita bilang peta. Jarak peta harus sama dengan yang namanya jarak di lapangan, tapi dengan hasil dari perkalian
eh, perbandingannya dulu, 1 banding 1000, 1 banding 10.000, 50.000, dan atau lain-lainnya. Banyak sekali pengukuran, banyak pengukuran kalau kita bilang dengan peta gitu ya, banyak sekali pengukuran. Yang kedua itu dari perbandingan dan penyimpangan antara model dan kenyataan, lalu diputuskan apakah memilih tahapan 4 atau tahapan 5 begitu. Ini berkaitan dengan yang namanya saya bilang tadi revisi, revisi. Hasil revisi itu yang bakal menentukan tahapan itu langsung ke tahapan 4 atau kembali masuk ke tahapan 5 gitu. Hasil penelitian, hasil revisi itu yang akan memutuskan model itu harus keempat atau kelima gitu. Yang ketiga itu mementingkan penyempurnaan model karena tidak ekonomis lagi dan atau karena ketelitian sudah mencukupi. Nah, ini juga tergantung yang namanya sama si penelitinya dalam pembuatan modelnya. Jika menurut dia ini sebuah model yang dirancangnya itu atau sebuah peta yang dirancangnya itu sudah sesuai dengan kenyataannya, ukurannya, jaraknya sesuai dengan kenyataannya, jadi tidak harus kembali lagi ke tahap 5, bisa langsung ke tahap 4. Atau mungkin kendala yang namanya ekonomis ya, ekonomi yang memungkinkan harus langsung ke tahap 4, tidak ke tahap 5. Tapi itu nggak bisa kita masukkan dalam peta ya. Peta tidak mau kita harus sesuaikan gitu. Jarak peta harus sama perbandingannya dengan jarak yang ada di lapangan. Mengulangi proses atau dengan anggapan bahwa akan lebih ekonomis lagi atau masih dapat diproses lebih teliti lagi. Itu tadi ya, itu perbandingannya. Itu bisa bilang apa ya? Bisa dibilang untuk mengambil keputusan 4 atau 5 gitu ya. Ada di sini semua. Itu saja tadi sudah mau 2 materi ya tentang konsepsi konektivitas dengan industri, dan kedua tadi tentang model. Oke, terima kasih telah menyimak kuliahnya. Sekian dari saya.